dengan dukungan yang sangat luar biasa, penyejuk di kala panas, penyetabil di kala sedang tidak stabil, menjadi sandaran yang luar biasa di kala sedang galau, di kala sedang gegana, gelisah, galau, merana dengan situasi dan kondisi tuntutan zaman. Hadirnya Sayyidatuna Khadijah menjadi sebuah penyejuk, penenang. Masya Allah. Dan itulah fungsi seorang istri. Kemarin kita sudah memasuki di poin yang ke-7 tentang surah ya, sejarah Nabi Muhammad SAW, di mana kemarin sampai kepada perlayaran Nabi Muhammad SAW baginda kita yang kedua, yaitu ke negeri Syam dengan usia yang cukup dewasa, dan itu adalah di usia 25 tahun ya. Nah, ini menjelang pernikahan beliau ya, dengan Sayyidatuna Khadijah insyaallah ya. Nah, maka poin yang ke-8, juwajuhu bisayyidati Khadijah, perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah. Al-awwal ba'da ruju'ihi bi syahraini min safaratihi saniyah, sesudah 2 bulan sekembali Nabi dari pelayaran yang kedua kalinya. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safaratihi saniyah, sesudah 2 bulan sekembali baginda Nabi dari pelayaran yang kedua kalinya. Tajawwaja bisayyidati Khadijah, lalu baginda Nabi kawin dengan Siti Khadijah. Wahia allati khatabathu, di mana Sayyidati Khadijah lah yang meminang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Nabi yang meminang Siti Khadijah, tapi justru terbalik, yang kepincut dan Allah menjodohkan dengan baginda Rasul, baginda Nabi itu adalah yang pertama meminang itu siapa? Sayyidatuna Khadijah. Luar biasa ya. Subhanallah. Nah, kalian ingin dipinang sama orang enggak? Anda budak kita ya, kaya raya luar biasa. Kenapa? Karena sebelumnya Sayyidatina Khadijah merasa kagum dengan bisidqihi, dengan kejujuran yang dimiliki oleh baginda Nabi ya, biamanati, kagum dan sangat-sangat mengapresiasi akan keamanahan yang dimiliki sebagai sifat dan karakter baginda Nabi. Ketika berdagang, membawa barang betul-betul amanah dan subhanallah. Dan akhlak syarifih, akhlak yang betul mulia, akhlak yang betul sangat bagus. Tidak ada cawaden, tidak aya picacarekeun, tidak aya picacapekeun. Sungguh mulia, sungguh baik, sungguh sempurna. Keremah kasep ya, kayung yun, bager,
cager. Luar biasa. Makanya kalian sebagai pemuda muslim, sebagai pemuda mukmin harus betul-betul bagaimana karakter itu dimiliki. Agak sulit mencari ilmu, mencari rezeki, mencari jodoh. Allah yang tentukan, asal kalian berkarakter seperti itu. Ya. Sampai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baginda kita itu bukan meminang tapi dilamar oleh perempuan yang kaya raya, dijamin ya. Si udah kapitan ya. Dia dipinang oleh janda. Ya. Kalau hari ini banyaknya Rani ya. Rana ini. Baca jadi borong. Terima warisan. Nah, mohon maaf itu intermezzo saja ya. Ini biar pada ngantuk. Setelah aktivitas malam juga ngaji sampai jam 12 malam, luar biasa. Dilanjut dengan qiyamulail. Alhamdulillah. Lanjut sahur bersama. Ya, dengan kerupuk ya. Sahur tadi dengan gepuk ya. Alhamdulillah. Ternyata kerupuk ya. Alhamdulillah, walaupun demikian Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya. Insyaallah kalian kuat. Amin. Ya. Qanaah ya, karena yang sebegitulah di sini. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah sedang memulihkan ya dan mengirimkan utusannya untuk mengirimkan yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Amin. Nah, itu yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah. Asani wa kana umruha 40 sanah. Dan waktu itu Khadijah berumur 40 tahun. Sayyidatina Khadijah ketika melamar kepada baginda kita berumur 40 tahun. Sementara wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah. Sementara umurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun. Berarti bedanya berapa tahun? 15 tahun. Tua siapa? Khadijah. Sementara di umurnya, jadi kalau ya lebih tua ya, lebih itu 15 tahun lebih ya. Jadi kalau kalian mau sunnah sebagai pemuda ya, nanti nikahnya Rana beda 15 tahun ya. Tapi dengan Rana bengang. Atau cina abah perlu disunahkan. Iya, kenikmatan itu bukan kalian yang menciptakan, tapi Allah lah yang memberikan. Insyaallah. Subhanallah ya. Sekian kita ngadengin Rana. Aduh, beringas. Jauh yang ayu. Usni. Tumor itu dilarang ya. Tapi disembuhkan dari tumor. Tukang molor. Ngaji ngobat salah tepung ya. Beginilah suasana subuh. Ya, perut kenyang ya, habis sholat ya, luar biasa.
Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halata. Salis, sebelum kawin dengan baginda Sayyidatuna Khadijah kawin dengan Abi Halah. Jadi sebelumnya itu nikah dulu, kawin dulu dengan Abi Halah. Ya. Jadi jandanya Abi Halah. Ya. Wa qad mata wa lahu walad min hasmuhu Halatu. Nah. Jadi Abi Halah. Ya, Abi Halah. Wa qad mata walahu waladun min hasmuhu Halatu ay Hindun. Ya. Jadi suaminya itu meninggal dunia dan ada meninggalkan satu anak, seorang anak laki-laki yang bernama Halah atau disebut namanya juga atau Hindun. Ya, ini jadi meninggalkan satu anak, jadi janda beranak satu. Ya. Ini satu anak dari Abi Halah. Ya. Wa qad qamat ma'a rasuli 25. Ia menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun dan tidak pernah ya walam yatajawwaz ghairaha hatta tuwfiyat, dan tidak pernah Nabi kawin yang lain daripadanya sehingga Siti Khadijah itu wafat. Jadi Siti Khadijah itu tidak pernah poligami, tidak pernah dicanum ke Rasulullah Sallallahu Alaihi selama 25 tahun. Jadi kalian yang perempuan mau nggak dicanum? Berarti ya punya suami belum meninggal lagi tapi kalian udah meninggal gitu. Jadi lebih dulu. Makanya lu setia sih lu. Makanya mau jadi Khadijah atau mau jadi Aisyah nih? Mau jadi Siti Sayyidatuna Khadijah posisi yang pertama atau mau jadi posisi Sayyidatuna Aisyah? Kalau Siti Aisyah itu kan Rasul memberikan pertolongan kepada janda-janda sahabat mujahid ya. Subhanallah. Dan itu merupakan sebuah ibadah. Ini bisa saja ya. Mau jadi Sayyidatuna Khadijah ya kalau karakter dan kesalehannya sebagai pendamping, sebagai penunjang daripada petugas Allah, sampai hartanya juga diberikan semua untuk kepentingan agama Allah. Sayyidatuna Khadijah itu hartanya diberikan semua oleh kepentingan kepada Rasulullah SAW untuk membela agama Allah, untuk berdakwahnya Rasulullah sampai Islam jaya. Subhanallah. Nah, kalian nanti kalau jadi istri-istri harus solehah. Ya, betul-betul juga harus jadi penunjang akan kesemangatannya, menjadi spirit motivasi bagi sang pejuang dakwah. Jadi kalau jadi istri hanya sebatas jadi teman, hanya sebatas jadi batur hirup, batur ngahirupan. Kalau hanya sebatas jadi batur hirup, batur sakasur, batur sadapur, batur sumur, batur Astagfirullahaladzim. Apa bedanya? Dan itu bukan konsep kenakalan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah itu menjadi partner yang sangat luar biasa
demi tegak dan berdirinya lillahi kalimatil, dan dalam kondisi sedang riweuh, dalam kondisi sedang jahiliyah, dalam kondisi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam, untuk menyebarkan tauhid dan menghilangkan syirik-syirik yang ada. Sementara didampingi oleh seorang hamba Allah yang terbaik, yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa, penyejuk di kala panas, penyetabil di kala sedang tidak stabil, menjadi sandaran yang luar biasa di kala sedang galau, di kala sedang gegana, gelisah, galau, merana dengan situasi dan kondisi tuntutan zaman. Hadirnya Sayyidatuna Khadijah menjadi sebuah penyejuk, penenang. Masya Allah. Dan itulah fungsi seorang istri, penunjang bagi kestabilan seorang suami dan seorang pimpinannya. Dan akan dijaminkan oleh seorang pemimpin, istri seperti itu adalah menjadi ratunya bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala. Mujahid itu akan dikasih 70 bidadari. Dan ketika mujahid sudah menikah punya istri, istrinya itu harus jadi ratunya bidadari. Kalian mau nggak jadi ratunya bidadari? Jadi Ismail itu kan Rois di sini kan ketika nanti nikah jadi mujahid, sebagai mujahid dakwah, ya. Dia itu sudah dicanangkan oleh Allah dan Rasulnya mendapatkan 7 bidadari di surga ketika syahid. Luar biasa. Dan ketika memiliki istri di dunia, istrinya itu akan menjadi siapa? Ratunya bidadari. Dan itulah peranan penting seorang istri solehah. Nah, jangan sampai ketika di dunia disatukan dengan pernikahan, dengan perkawinan, kok malah jadi fitnah bagi suaminya, tidak menjadi pendukung akan gerakan dakwah suaminya, justru akan menjadi bumerang, akan menjadi apa? Musuh nanti di hadapan Allah. Auzubillahi min dzalik. Jangankan seperti itu, di dalam kebenaran sudah jelas seperti itu, di dalam kesalahan pun, di dalam kebatilan pun. Abu Lahab itu kan didukung oleh istrinya, ya. Kan diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabir ma'agna anhu maluhu sayasla nara zata lahabir hammalata. Ketika jadi pimpinan negara kebatilan didukung oleh istrinya, berarti sekelas apa ketika istrinya belah waktu itu? Ibu negara. Allah. Yang mendukung akan kesuksesan suaminya di dalam menghancurkan al-haq. Nah, kita belajar Islam, belajar Al-Quran, calon istri, calon suami paham akan konsekuensi tugas hidup untuk membela agama Allah. Takbir Allah. Dan itu yang menjadi tokoh utama. Jangan kalah dengan kebatilan yang tersusun rapi. Tapi kita yang memakai Al-Quran dan memakai sunnah Rasul harus betul-betul tegak dan berdiri dan siap menghadapi berbagai konsekuensi. Jangan lemah. Sedikit-sedikit molor, sedikit-sedikit leles, sedikit-sedikit melenoi. Apakah itu yang disebut mental mujahid? Bukan, saudara-saudara. Itu adalah mental pecundang. Justru itu yang akan menjadi penghancur akan Islam. Alhamdulillah. Itulah kita pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana disebut zuwaju Sayyidatul Khadijah. Ini. Ya.
Luar biasa. Harus siap kita menghadapi berbagai tugas dan konsekuensi menjalankan tugas hidup. Nah, apa? Ada apa? Kau ribut? Ada ngabuin bang lewat. Ngabuin lewat. Normal berarti. Ya. Insya Allah ya. Tetap semangat. Asik. Usia-usia kalian itu luar biasa. Kesemangatnya harus tinggi. Kekuatan mental, kekuatan ideologi, kekuatan keyakinan terhadap Allah, ya harus betul-betul mantap. Jangan letoy. Ya, leles. Lobang ngalai. Ngalai kan itu ngalai. Banyur itu ngalai. Oke, Mas. Kudu ngopi bayam heula. Dia bukan bayar. Baik, kita lanjutkan. Poin yang 9, bab 9 adalah hukmuhu baina Quraisy fi wad'il hajaril aswad. Putusan baginda Nabi antara kaum Quraisy tentang peletakan al-hajarul aswad. Ya, hajar aswad. Hukmuhu baina Quraisy, putusan baginda Nabi antara kaum Quraisy fi wad'il hajaril aswad, tentang peletakan al-hajarul aswad. Sudah melihat hajar aswad? Belum. Di media kan di TV banyak melihat. Dan subhanallah hari ini jemaah baik yang umroh, yang haji dalam kondisi di tengah-tengah COVID-19 tidak bisa menjalankan dan melaksanakan ibadah umroh, ya. Insyaallah jemaah-jemaah yang dibimbing juga oleh Abah kemarin mestinya sudah pulang, dan dari pemberangkatan itu ternyata ya keputusan dari kerajaan di Arab Saudi tidak bisa menerima jemaah dari luar negara, sehingga sampai hari ini kita lihat juga ketika live di Mekah Mukarramah ternyata Ka'bah itu ya tidak bisa didekati karena dipagari, dan itu adalah sebuah preventif dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi supaya tidak terkontaminasi dengan virus-virus COVID-19. Dan kita doakan semoga kondisi ini cepat pulih. Amin. Dan jemaah-jemaah yang sudah ada niat, yang sudah ada maksud untuk berangkat melakukan ibadah umroh segera juga diberangkatkan dan stabil. Amin. Dan sebentar lagi musim haji ya. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan juga itu cepat pulih dan itu bisa terlaksanakan. Amin. Baik, lanjutkan. Fi khamisati wa salasina min umrihi. Waktu Nabi berumur 35 tahun, ya, fi khamisatin wa salasin, pada 35 tahun min umrihi, umur baginda Nabi, hadamat Quraisy, hadamat Quraisyul Ka'bah. Kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah. Wajad dadat bina'aha, dan memperbaharui pembangunan Ka'bah. Di usia baginda Nabi 35 tahun, ya, kaum Quraisy itu merenovasi Ka'bah, diruntuhkan dan dibangun kembali. Wajaddat bina'aha, itu memperbaharui atau merenovasi pembangunan Ka'bah. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha,
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolong mereka dalam mendirikan Ka'bah itu. Wa kana yahmilul hijarata ma'a ashrafin Quraisy. Dan adalah Nabi mengangkat batu-batu bersama pemuka-pemuka Quraisy. Mengangkat batu-batu bersama pemuka-pemuka Quraisy. Ya. Wa ma'ahu ammuhul Abbas, dan bersama baginda itu adalah pamannya. Ya, Sayyidina Abbas. Paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abbas. Yang bernama Abbas itu beserta beliau, beserta baginda waktu itu. Wasalis wahtalafat Quraisy fiman yadul hajarul aswad makanuhu. Kaum Quraisy berselisih waktu itu tentang siapa yang harus menaruhkan al-hajar aswad di dalam tempatnya. Ya, wahtalafat Quraisy, masa Quraisy waktu itu berselisih fiman yadul hajarul aswad, siapa sebenarnya yang akan menempatkan ya al-hajar aswad makanahu di tempatnya. Summa tafaqu ala ayyakuna al-hakamu awwal dakhilin minal masjid. Kemudian mereka sepakat. Summa tafaqu, kemudian mereka sepakat ala ayyakuna al-hakamu awwal, bahwa pendamainya, hakamnya, pendamainya awwalud dakhilin minal masjid, adalah orang yang pertama masuk Masjidil Haram. Itu kesepakatan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Fakana awal dakhil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama sekali masuk masjid itu. Fakana awalu, keadaan itu adalah yang pertama kali dakhil Rasulullah, itu yang masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat Quraisy bihi. Maka inilah terjadi kaum Quraisy bergembira. Ya. Wa qalu, dan mereka berbicara, dan mereka pada ngomong radina bil amini, kami ridho kepada orang yang kepercayaan ini. Jadi Rasul yang pertama masuk Masjidil Haram, dan Rasul bergelar di hadapan mereka kaum Quraisy adalah Al-Amin. Maka orang Al-Amin dipercaya untuk meletakkan, nah siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadu al-hajar fi ridain. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan batu itu di suatu kain selendang. Ya. Fi rida itu kain selendang. Wa talaba min kulli ra'isin ayyumsik, ya, bitarafin minar rida. Dan beliau baginda Nabi SAW meminta dari tiap-tiap ketua Quraisy supaya masing-masing memegang ujung selendang itu. Jadi bikin selendang, hajar aswad diletakkan di tengah dan ujungnya. Nah, inilah kebijakan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah supaya tidak terjadi selisih dan semua kebagian untuk mengangkat hajar aswad. Ujung-ujung dari selendang itu diangkat oleh para ketua-ketua geng, kan?
para ketua-ketua kabilah, para ketua-ketua pengagung-pengagung daripada kaum Quraisy waktu itu luar biasa. Bitorpin minarida. Jadi ujungnya itu adalah summa amarohum birofihi. Kemudian baginda memerintahkan untuk mengangkat, ya, mengangkat batu tadi yang ada di rida, diangkat oleh semua, dan itu yang disebut gotong royong, itu yang disebut kerja, itu yang disebut sama-sama kerja. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW dikala sedang terjadi kericuhan, dikala sedang terjadi perbedaan pendapat, maka Rasulullah merangkul semua yang ada. Itu hikmahnya. Jadi kita minimal ya orang yang berbeda pendapat jangan ketika pendapat kita wah gitu memaksakan diri, tapi bagaimana supaya merangkul mereka supaya semua bisa sepakat dan semua bisa terkendali dan semua bisa aman. Ya, itu sangat luar biasa. Ini pembelajaran. Ya. Kebanyakan kita mah memaksakan memaksakan pendapat diri, akhirnya tidak menerima pendapat orang lain. Ini bukan sifat daripada umat Rasulullah SAW. Ini sangat agung alatnya, maka disebut al-amin itu orang jujur. Dan dia terasa mana bahwa aing kapake, oh kumaha aing, tidak seperti itu. Tapi dipakai semua, ya, dihargai semua pendapat, dihargai semua aktivitas, dihargai semua hasil kerjanya. Itulah sifat dan karakter baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma wasalu bihi ila mawdihi akhadahu rasulu biyadihi. Masyaallah. Ya. Tatkala mereka sampaikan dia di tempatnya, Rasulullah mengambil batu itu dengan tangan beliau sendiri. Akhadahu rasulu biyadihi. Ketika diangkat, ya, itu sampai di tempatnya, maka Rasulullah mengambil batu Hajar Aswad itu sendiri dengan tangannya sendiri. Wa wada'ahu biyadihi syarifati. Dengan beginilah hilanglah perselisih. Ya, hilang dengan perselisihannya. Oh dia. Fazalah khilafu bi hukmihi. Hilang kan perselisihan perbedaan pendapat dengan keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan penetapan yang diambil urusan itu oleh Rasulullah. Wa ta'ajjabat Quraisy min quwwatin fikrihi. Nah, inilah ya, serta kaum Quraisy ta'ajub akan kecerdasan pikiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takjub, wis luar biasa. Inilah yang betul-betul bijaksana. Inilah orang yang betul-betul calon pemimpin, begitu kan sebelumnya. Inilah orang yang jujur. Inilah orang yang betul-betul adil. Semua berkata demikian. Merasa takjub, merasa bangga. Oh iya, kader. Oh iya, orang hebat. Bukan herang bapak, hebatnya sih gak sangat. Tapi betul orang adil. Ya. Nah, itu pembelajarannya. Jadi Rasulullah ya jangan pernah merasa hebat sendiri. Tapi buktikan ketika beliau adalah menjaga akhlaknya, menjaga kecerdasannya, dan diperlihatkan, dibuktikan secara sosial. Ya, secara sosial ini terpakai, secara sosial ini luar biasa. Sehingga orang-orang petinggi waktu itu, petinggi Quraisy, ya, merasa, "Woi, benar ya. Benar pisan kudu kieu atuh kudu kieu." Ulah kudu kitu. Iya nu kapake ieu alus ngarangkul sana. Da kumaha wae orangna, kumaha wae karakterna. Karena kemungkinan di satu tempat, satu wilayah orang tuh berbeda tokoh tuh.
Aya nu sospol kan nya. Oh, aya nu sospol, sosol popolotot kan nya sospol. Bagaimana melayaninya? Bagaimana mengayominya? Dan ini pembelajaran bagi kita, terutama kalian yang sedang belajar dari ini pesantren, dan nanti akan terasa bagaimana ketika terjun kalian di masyarakat. Karakter-karakter yang ada di lingkungan di masyarakat itu akan berbeda. Ada pemimpin satu waktu Thomas, tokoh masyarakat yang wah gitu kan, hayang legek wae, hayang kumaha aing wae, bagaimana mengayomi seperti itu. Terus aya anu kumaha wae. Ya. Oh, iya menang aing, namun teu ku aing. Oh, luar biasa, banyak sekali yang seperti itu. Ya. Hayang menang serangan dan sebagainya. Nah, kita udah mengambil pelajaran dari hikmah ini, sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu. Ya, padahal beliau belum diangkat jadi nabi, belum diangkat jadi rasul. Cuma membuktikan pemeliharaan Allah terhadap hambanya yang terbaik, dijaga, diriksa bagaimana urusan kehidupannya. Ya. Dan dia sudah beristrikan Siti Khadijah. Luar biasa. Germa menang saudagar besar. Ya. Orangnya terhormat. Ya. Rasul orangnya terjujur, terdisiplin, rapi, sopan santun, mengayomi seluruh umat. Dek nu kumaha nu kumaha wae ge diayomi. Ya. Nu gede amak di deketan, ya. Itu malik gede amak teu kan gitu. Ya. Jadi ayomi. Ketika ada pendapat, Rasul hiri mendengarkan, menampung dan dikumpulkan, dan kebijakan beliau itu luar biasa sampai semua bisa menerima, dan itu harus dimiliki karakter itu oleh kita sebagai dai, ya, sebagai penggerak daripada risalah, sebagai bercita-cita ingin meneruskan perjuangan, meneruskan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuktikan al-Islam ya'lu wa la yu'la, untuk membuktikan al-Islam rahmatan lil alamin, dan itu dibuktikan oleh baginda kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Pembelajaran sangat luar biasa. Dan itu nanti akan kita rasakan ketika kita sudah terjun di mana. Ketika kalian sudah terjun nanti di lapangan, di masyarakat, akan menghadapi berbagai karakter, akan menghadapi berbagai sifat yang terjadi, yang ada, kultur dan budaya yang ada di masyarakat. Maka belajar dari hari ini. Belajar yang giat. Ya. Belajar yang giat. Belajar yang disiplinkan ilmu. Ya. Jadi lamun nunutan wae teu kumaha bisa asup. Lamun panon peureum nu muka bujur. Anu diwang itu. Lamun asup tina bujur jadi naon? Jadi hariwang mun panon peureum ceuli cepil nutup. Berarti suara ilmu segala macam dek di mana asupna? Hah? Nu bujur. Keluar dengan bujur mari nasu. Ya. Itu. Awas, hati-hati. Belajar serius. Karena nanti akan bisa dirasakan. Dan hari ini bisa dirasakan ketika Abah dulu kan kadung ketika karena santren, ketika lagi belajar ya kurang serius loba heureuy nya. Ternyata ketika dituntut hari ini, Masya Allah. Makanya alhamdulillah ada kalian sehingga bisa menggali lagi. Apa juga belajar. Apa juga sama tolak ilmu ya. Jadi jangan pernah berhenti tolak ilmu. Minal iman. Mati ilalah. Sebelum kalian dikuburkan ya wajib tolak ilmu. Ya. Ya, insya Allah. Semangat terus. Amin. Harus semangat. Insya Allah. Ya, dan itu kekuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Nah inilah. Ya. Sejauh. Sejauh nyambung kan sampai jam 11 ya? Ya. Siapa? Ketika
Ya, lanjut. Poin berikutnya. Bisa dipahami pembelajarannya? Insya Allah. Insyaallah ya. Nah, Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu babat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhuran nanti ya. Al-awwal ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khilaf bi jami'il hisal lil mahmudah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam termasyhur antara kaumnya dengan sifat-sifat beliau. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi termasyhur baina qaumihi di antara kaum-kaumnya bijami'il khisalil mahmudah, dengan sifat-sifat beliau yang terpuji, dengan karakter-karakter beliau yang maha mulia, yang terpuji, mahmudah. Di antaranya adalah kasidqi. Di antara yang terpuji itu adalah benar, jujur, wal amanati, dan amanah, wal hilmi, sabar, ya, sabar, hilim, pengayom, ya, hilim, kalem, pengayom, hilim, sabar, ya. Wal haya, ya, malu, wat tawadu'i, merendahkan diri, hatta laqabuhu bil amin, sehingga mereka memberikan gelar kepada baginda al-amin. Apa artinya? Orang yang kepercaya, orang yang bersifat al-amin, amanah. Dan itu merupakan tiga daripada pengertian al-iman. Satu, iman, ya, kepercayaan, yakin, ya, totalitas. Yang kedua adalah aman, ya, aman kan? Aman terkendali, aman sejahtera, ya, aman dari akidah syirik, aman di dalam akidah Islam. Yang ketiga amanah. Nah, itu ya, amanah itu diantaranya. Apa saja katanya sifat dan karakter Rasulullah yang betul-betul menjadi termasyhur di waktu itu? Bahkan sampai sekarang yang pertama adalah bisidqi. Yang pertama sidik, ya, bukan sidik dan mudah-mudahan ketika namanya sidik, inilah orang yang benar, yang jujur, sifat dan karakter yang sangat luar biasa. Amin. Sidik lihat mas, sidik anak lihat mas. Ya. Apa sob? Ganti ku soleh. Pak, oh Sopian yang ganti ku soleh. Hah? Cacu apa? Cacu? Coba. Gitu bisa. Ya kan, maksudnya cacu oke karena benar yang jujur ya. Benar. Cacu kan? Wujud ya. Samsudin kan? Ini kan Samsudin ketika berbincang cahaya sih, wah luar biasa. Dipanggil cacu. Dia kena cacingcu. Pikachu. Samsudin aslinya luar biasa. Ai Samsu berapa rokok di agama? Rokok agama. Samsun. Anta Syamsun.
diberikan tugas untuk memegang ad-dinul Islam dan diberikan tugas untuk menyebarkan amanah Allah, pesan Allah sebagai dai, ya, maka nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kalian itu harus jadi pendakwah sebelum segala sesuatu, sebelum jadi apapun itu. Ya. Dan hari ini metodenya seperti itu. Tidak berhentinya dakwah menyebarkan virus-virus keimanan. Nah, bukan virus COVID-19, bukan sebagai penyebar daripada COVID. Ini kopi. Tapi penyebar virus-virus keimanan, penyebar virus-virus akhlak Rasulullah, akhlakul Quran. Itulah, ya. Ya, yang mau bekerja selamat, ya, bekerja. Silakan bagi santria yang mau bekerja, berjalan. Nah, itu diantaranya. Ya. Hilim. Jadi, ya, pengayom, sopan, menghadapi segala sesuatunya harus dihadapi dengan kualitas. Ya, kembalikan farduhu ilallah wa rasul gitu. Wal haya, maka al haya'u minal iman. Itu sebagian dari imannya. Era bab naon eta? Eraan dina ketika ngalakukeun kagorengan, kesalahan, omongan, kada. Ya. Wa tawadhu'i, rendah diri. Ya, jadi merendahkan diri, ada rendah hati, tawadhu. Ya. DPDP sopan santun, kalau kumaha wae ge sopan apa ngayomi hormat. Itu luar biasa, ya. Hatta laqabuhu, kita sebut laqabnya, laqab ini bahasanya mantap disebut laqab kan sebutannya gelar, ya. Ada Isman, dilaqab dengan Sirois, tentunya. Terus Abdurrahman, Nyoh. Kemudian siapa yang memviralkan jadi Nyoh? Siapa? Siapa itu? Benar ada aja teh. Ayah disebut dilakop si ponsel kan ayah. Ice. Dina Ridwan Maulana Ice. Tulisan Ice dibaca Iis. Kan itunya, nah itu si Miftah kan bisa jadi setara aja. Akung kan itunya. Sebenarnya itu makanya Rasulullah dilakop oleh kaum Quraisy waktu itu disebut Al-Amin. Wa kana qaumuhu 'ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'aziman. Ya. Kaum dan keluarga Nabi cinta kepada baginda sangat cinta. Kayun bikarasapeun kan ditanya. Yuhibbunahu hubban 'aziman. Wa yahtarimunahu ihtiraman, dan mereka sangat pula menghormati beliau ihtiraman, sangat hormat zaidan, sangat gitu kan. Jadi menjadi orang terhormat itu karena akhlaknya. Kalau hari ini kebanyakan anu dihormati kenapa? Hartanya, ya, karena jabatannya, salah itu. Karena Allah tidak akan pernah melihat suarikum, suarana, wujudna, lahirna, tapi dibuktikan apanya? Ini dibuktikan dengan akhlak. Ini dibuktikan dengan maka bangun kesolehan ritual dengan benar, sesuai dengan tuntunan. Lakukan kesolehan sosial juga dengan benar, sesuai dengan sunnah.
Dan hari ini betul-betul kita tunjukkan, betul-betul kita buktikan kesalahan-kesalahan itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika Islam hari ini sedang digembor-gemborkan, sedang dihancurkan dengan kalimat pemberontaklah, dengan kalimat perusuhlah, dengan kalimat apalagi anarkislah, dengan apanya, dengan radikalisme dan sebagainya. Buktikan kalian sebagai santri yang belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar sirah Rasulullah, buktikan dengan akhlak yang benar. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Amin. Jangan pernah dirusak akidah, jangan pernah dirusak akhlak itu. Mungkin benar saja mereka menyebutkan radikal, karena ketika orang yang melakukan kekerasan mengatasnamakan Islam, orang yang melakukan radikal, orang yang melakukan fitnah dan sebagainya, labelnya pakai dan itulah sebagai maksud. Ada orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, bahkan orang-orang yang memiliki misi untuk menghancurkan Islam di dalam. Maka betul kata Rasulullah, yang paling bahaya itu adalah musuh di dalam selimut. Tumiwa. Jadi gak kelihatan, yang celotok menghancurkan dari dalam. Makanya kita harus betul-betul bersih dan rapi, jangan pernah jadi musuh di dalam. Kalau jadi tumila ditinges bau. Malah tidak ada harganya sama sekali. Makanya harus dijaga, diperiksa. Bagaimana supaya terjadi betul-betul terhormat itu betul-betul karena akhlaknya yang baik. Dan kita bukan gila hormat, jangan. Tapi dengan sendirinya alaminya akhlak kita yang baik, perangai kita yang mulia, akhlak Al-Quran, sunnah Rasulullah dilakukan, dan secara otomatis dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala a'dhamu darajatan indallah. Yakin karena Allah yang mengangkat derajatnya. Ya, yakin seperti itu. Ya. Dan itu yang terjadi, kaum-kaum Quraisy sebelumnya sangat menjunjung tinggi. Wow, dipopulerkan. Kalau hari ini viral kemana-mana, Al-Amin Muhammad bin Abdillah adalah orang yang jujur, orang yang bijaksana, orang yang wah, ini contohnya yang baik. Pokoknya wah di hadapan mereka itu karena dibuktikan oleh Rasul. Walaupun pada endingnya mereka berubah ya, ketika kebenaran itu disampaikan dengan sebenar-benarnya. Wa qad hafizahullahu mundu sigrihi min a'malil jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah pelihara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang tidak baik semenjak dari masa kecilnya. Maka hafizallah, sungguh Allah telah menjaga baginda Rasulullah SAW mundu sigore dikala apa? Sejak kecil itu dijaga, dipelihara min amal jahiliyah, daripada perbuatan-perbuatan yang daripada aktivitas perbuatan yang jahiliyah. Dan Allah pelihara jaga itu supaya tidak terjadi seperti itu. Ini Allah sangat sayang terhadap beliau. Falamma yashrab khamran walam yasjud lis-salamin. Ya. Beliau tidak pernah sekali-kali minum arak. Walaupun di situ jadi kebiasaan, tiap imah, tiap golodok pasti siga minuman biasa. Di waktu itu arak itu, ya jadi kebiasaan minum biasa. Tapi Rasulullah itu dijaga, tidak pernah dari kecil minum arak tidak pernah. Ya. Walam yashrab, pernah minum khamr. Walam yasjud lisanam, dia tidak pernah sujud karena asnam, karena patung, karena berhak. Kan waktu itu ibadahnya kenapa tekongnya? Ngajari bebeng, paeng, dihormat, disujudan, segala macam itu. Itu ya. Itu waktu itu. Dan Rasulullah baginda itu waktu itu tidak pernah dari kecil dan dijaga oleh Allah.
Walaupun menjadi kebiasaan kan, kalau yang lain itu para sahabat pernah minum khamar ya. Kalau Rasul tidak pernah dijaga, itu dipelihara oleh Allah sendiri. Luar biasa ya. Ya. Ya sebelum ada haram kan, ya sebelum diharamkan kan, dan diharamkan itu ketika jadi Rasul, dan itu ketika ada instruksi dari Allah kan, dan proses pengharaman enggak ya sekaligus kan, proses penetapan hukum sampai khamar itu haram enggak kan. Ada juga ayat dan wala taqrabus shalat wa antum sukara. Ada itu. Pengadeketan karena salat sama anjeun keur mah. Karena pernah kejadian kan, itu proses penentuan. Kan sahabat ketika geus musyahadah, sahabat ketika sudah mubaya'ah kepada Rasulullah SAW, waktu itu kebiasaan mabok, kebiasaan minuman itu pernah ditinggalkan kan waktu itu kan. Sehingga ketika keur salat ting pangarenteng kan keur salat kan waktu itu, karena dek salat minum mulaan itu. Oh, ting sarigo. Teu areling man. Can makan dicari kan itu. Itu kan udah kebiasaan waktu itu. Maka ketika keur salat Rasul perhatikan, jadi ting lenteng teu pada salat teh lalieur. Ya, hati-hati. Bangun carilah. Bangun kan deh. Ya. Nah, wala taqrabus shalah antum. Nah, karena dicariknya seperti itu, kada cenah tong salat dan mabok mah. Ya. Terus kan ketika masih kena ayam seperti itu, geus teh beres salatnya karena berpengaruh cai, ya. Pengaruh khamar, durder lah jeung dulur. Teh nyawa dulur teh batur kana teh eling pengaruh naon? Khamar kan itu. Maka kan disebut innal khamra wal maisir rijsun min amali syaitan, kan itu tahapannya ya kan itu. Sebetulnya khamar ya wal maisir daging naon? Wawong. Ya, babi. Ya, wal aslam gitu. Segala macam min amali rijsun najis. Min amali karena satu bagian dina perbuatan peringatan terus langsung. Kayak itu namanya guys, mulai ada sebuah kesadaran, paham, maka hurrimat alaikumul khamrun. Itu tahapan penentuan, tidak sekaligus. Ada dalam Islam itu luar biasa. Harus dipelajari tahapan itu, pendidikan awal bagaimana menerapkan hukum, dan itu dilakukan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebuah contoh. Jadi orangnya segawaya menentukan siapa salah, siapa benar. Harus sedikit dulu yang benar. Standar benar yang salah itu lain kusirah sorangan. Tapi standar benar yang salah itu adalah hukum yang menetapkan. Ya, ketentuan. Jadi kalau standar benar yang salah ditentukan oleh pengetahuan sendiri, nah ini apa? Berpengaruh jadi hawahu, akhirnya tolak ukurnya pribadi. Itu nggak boleh. Ya, itulah sedikit contoh. Ya, contoh nanti pembelajaran berikutnya. Ya, proses itu makanya. Insyaallah. Kita lanjut. Ya, ada salah nyebutnya. Wa karamahullahu failan nubuwatin bi mu'jizatin. Ya, warabi yang keempat, sebelum menjadi nabi Allah telah memuliakan beliau dengan beberapa mukjizat. Ya, beberapa mukjizat. Dallat ala izami mustaqbalah. Dallat ala izami mustaqbalihi. Ya. Itu. Jadi yang menunjukkan kebesaran masa di hadapan beliau. Jadi itu. Jadi karamah, ada yang disebut dengan karamahullah, itu berbuah dengan mukjizat. Ya, mukjizat luar biasa.
Ya, kebesaran beliau ya di masa di hadapan beliau. Minha taskhirul ghamamati lahu fi safratihi saniyati ila Syam. Di antara mujizat-mujizat itu ialah dimudahkan adanya awan ya, adanya awan bagi Nabi dalam pelayaran beliau yang kedua kalinya ke negeri Syam. Jadi sangat dimudahkan itu mujizat. Ada angin, ada awannya, luar biasa. Lahu bisa protes saniyati ila Syam. Al-ghamamah nya taskhirul ghamamah, dimudahkan ya. Adanya awan. Lahu bagi baginda bisa protehi pada perjalanan dan pelayarannya asalnya yang kedua ila Syam, ke negeri Syam. Awan bagi Nabi. Awan. Lain Bapak Nasir Ewi. Mang Awan. Pantesan nama makan wah. Pantesan nama makan Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Insyaallah. Siap. Nanti setelah ini ada sebentar lagi, 10 menit lagi. Berarti satu lagi bab ya. Dan nanti siapkan pulpen dan bukunya untuk di ulangan untuk resume ya, insyaallah. Selanjutnya hayatuhu qabla risalati. Hayatuhu penghidupan baginda Nabi qabla risalati, sebelum menjadi rasul. Ya, betul. Hinama qarabal arba'ina min umrihi, tatkala hampir sampai di umur 40 tahun baginda, wa huwa jabalun ala tariqin Makkah. Wa qadih tara, ketika mendekati ya hinama qaraba, ketika mendekati arba'ina min umrihi, mendekati mau usia 40 tahun, ahabbal ibti'ada anin nasi wal ibadah. Ya. Ini Nabi suka sekali berjauh dari pergaulan dengan manusia serta melakukan ibadah dengan sangat bentuk pendekatan dengan ahabbal ibti'ad, jadi rada mengasingkan diri ya, menjauh dari aninas, daripada kerumunan manusia, wal ibadah, dan melakukan lekat ibadah ya. Itu wa qad ikhtara ibadatihi ghara Hira. Nah, ini sudah Nabi pilih tempat ibadah yaitu di gua Hira. Jadi menjelang jauh dari kerumunan, Nabi menyendiri, lebih fokus lagi melakukan ibadah ya, tazkirah, muhasabah, luar biasa. Wa huwa jabalun ala tariqil Makkah, di mana Gharul Hira itu, Gua Hira itu adalah sebuah gunung di jalanan Makkah. Jadi Rasulullah ketika mau mendekati usia 40 itu sudah mulai ada selektivitas ketika di pergaulan, bagaimana, karena itu adalah pertanda Rasul di usia pendewasaan yang sangat luar biasa, mendekati
akan ditetapkannya oleh malaikat Jibril. Sebelumnya Rasul sudah menyendiri, banyak pergi kemana, karena hiruk pikuk di masyarakat yang sangat luar biasa, makin parah di kejahiliahan, sifat dan karakter jahiliyah dan hukum jahiliyah makin kuat. Maka Rasul memohon kepada Allah, ya Muhammad itu sebelum diangkat Rasul menyendiri, ya ibadah, minta petunjuk. Itu beberapa hari terus bolak-balik kepada ke rumahnya, ya terus ke Gua Hiro, menyendiri kan seperti itu, semacam yang galau, ya, karena melihat situasi kondisi yang makin kacau mungkin, dan melakukan ibadah, ya mungkin ya suasana hari ini kalau sedang di ramainya COVID-19, kita sudah sepantasnya banyak bukan bubar dari pesantren, tapi lebih dekat lagi, banyak mengkaji, lebih dekat lagi ke masjid. Kita lebih dekat lagi ke Allah, minta solusi yang terbaik, minta dipulihkan situasi kondisi, karena Allah yang menetapkan segala sesuatunya, bukan jauh dari Allah, bukan menjauh daripada yang punya kuasa, ya, bukan jauh daripada yang menciptakan corona, tapi dekatlah terus, dekat. Walaupun ya kegalauan tetap ayahnya, kasihanan tetap ayah, ya manusiawi kan, ya. Sebagai bentuk preventifnya maka pakai yang namun kita bergaul sama pakai naon masker, ya. Keluar daerah, keluar pesantren bayahna kan seperti itu, ya. Itu mah preventif, bukan artinya kita takut, tapi bagaimana kewaspadaan, dan itu bentuk usaha tawakal yang maksimal. Apalagi kita sedang melakukan dikala perut kosong, dekatkanlah dengan Allah yang memberikan kekuatannya supaya pikiran makin kan bedanya bedeng warna jeung kan mikir terhadap lempeng gitu, ya mau untuk pararu, karena ini kan ditugaskan, karena ini adalah diamanahkan, karena ini bentuk ibadah, dan Rasul melakukan itu semua. Dikala galau ningali situasi kondisi kariuhan yang segala macam, lebih dekatlah dengan Allah, ya. Lebih dekatlah dengan yang memiliki segala sesuatu kan, itu yang dilakukan, ya. Wa kana yakhudhu ma'hu jadahu as-salis, ya. Jadi baginda Nabi membawa bekalan ke Gua Hiro itunya, makanya yakhudhu, jadi ma'hu bersama Nabi itu jadahu, mau pembekalan katanya itu. Wa idza faragha raja'a ila zaujatihi, dan apabila bekalnya itu habis, maka baginda Nabi kembali kepada istrinya beliau, siapa? Sayyidatuna Khadijah, ya. Fa yakhudhu ghairahu, lalu baginda Nabi mengambil bekalan lagi, ya, beak bekal baliknya jeung bekalan kan balik ke sekenanya gitu, ya. Subhanallah, ya. Menginformasikan apa yang didapat, bentuk pendekatan, bisa aya ilapat, bisa aya hasil impenan kan gitunya, diinformasikan ke istri, dan tolong doakan, ya, istriku, ya, bidadari surga, ya. Semoga kau sabar ketika aku tinggalkan, karena aku tinggalkan bukan mencari yang mudah, karena aku tinggalkan engkau adalah untuk beribadah lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kau sabar istriku, semoga kau kuat istriku, semoga kau betul-betul memberikan dorongan dan motivasi dan berdoa sama-sama terhadap Allah. Tadi itu yang ya, anak bakal kan, ya. Subhanallah, ya. Itu ya romantismenya luar biasa.
dibelailah, wahai suamiku, imamku, kan itu, imamku, bersabarlah engkau dan bertawakallah, tetaplah engkau menjadi yang terkuat, engkau menjadi yang terbaik, ya, bawa diriku ke dalam surga Allah. Dan itu, aku ridho kau tinggalkan, kan itu, karena engkau meninggalkanku bukan karena nafsu, tapi karena ambisi, bukan karena bukan karena lain, tapi karena Allah. Itu yang indah, itu begitu suami istri itu. Nah, ini major mantap. Cek ini usaha teu pernah didoakeun, ya, suami tanpa izin, leos sepan gitunya, atau istri gitu deui boro-boro ka ngadoakeun, ya. Pan kudu nama, assalamualaikum istriku, bersabarlah, ku tinggalkan karena untuk tugasku. Kau harus jadi yang terbaik buat anak-anakku. Didiklah, ku titipkan akidah, ku titipkan tauhid kepadamu, dan engkau amanahkan, engkau sampaikan, engkau wariskan akidah, ya. Engkau didik anak-anakku dengan baik, engkau didik anak-anakku dengan akidah Islam, engkau didik anak-anakku dengan sunnah Rasulullah. Itu amanat dari suami kepada istrinya. Kan kata istrinya, wahai suamiku tercinta, ku terima amanahmu, semoga engkau baik-baik saja, semoga engkau dalam lindungan Allah, dan semoga ku diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah SWT. Indah, akan terjadi sebuah keindahan. Itulah engke berbekal antum, ya. Engke bakal ketika antum nanti ketika ditugaskan dan mendapatkan diamanahan keluarga, ya seperti itulah. Nurutan, Mbak. Hah? Nah itulah. Dek ini amanahkeun heula. Ya. Celengok panitanya? Celepot kan itu? Jimbereng. Indah ya. Dan itu yang dilakukan baginda kita Habibina wa Nabiyana Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijah. Indah begitu. Suamiku gaduh ongkos teh, gaduh bekal teh, ketika kau mau melakukan perjalanan, gitu kan? Insya Allah inilah bekal untukmu. Kan gitu istri ngebekalan, ya? Dan ngebekalan teh nyakedeng, itunya, nyakedeng deui, ya? Lain nyebrot yang nyebrot, gitu ya? Nah, bekal ketakwaan yang menjadi utama untuk dilakukan bersama. Subhanallah, indah. Macam karasa indah nakenda, ya. Abah dia belajar. Ya. Mudah-mudahan sing ngalaman. Nanti kalau sekolah pengalaman, kayaknya ngalaman. Ya, pelajarilah ilmu dengan baik. Ya, insyaallah ya. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim. Ya, Nabi sebelum menjadi nabi, Allah telah muliakan sebelum menjadi nabi, adakan Nabi SAW baginda menjalankan ibadah itu menurut agama kakeknya siapa? Yaitu Nabi Ibrahim, melakukan milah Nabi Ibrahim. Ya. Min roti ayyamin ila syahrin, dari 10 hari sampai sebulan lama. Dari 10 hari sampai 1 bulan, 30 hari. Dan itu melakukan seperti itu. Ya. Bulan Ka'bah. Buka ateh. Jadi itu terus khusus sekali sampai 1 bulan itu.
dan itu sampai Allah menurunkan petugasnya, ya, malaikat. Nah itunya, itu insya Allah itu di season yang awalnya tentang ringkasan itu yang di masa pertama, ya. Nah itu ini akan menjadi karya tulisan antum hari ini, ya, sampai apa? 11 bagian. Ya. Ada waktu kan? Siap. Oke. Nah, bikin khulasah, ya, di Dauril awal, bikin sebuah ringkasan masa yang pertama oleh kalian, ya. Ya, ini untuk hafalan. Di awal, Pak. Ya, untuk hafalan dari awal.